yang sifatnya beragam, ya, guyonan, itu kadang-kadang terpleset ke arah sana. Karena agama nggak boleh guyonan. Yo, terpleset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tijil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Murtako, alhamdulillah. Siap, sehat. Ini kita berjumpa kembali dengan Sinau ngaji bareng bersama NU. Iya. Nahdlatul Ulama Kota Linggau. Program dari LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah Insya Allah. Ngaji. Iya. Pencerahan kepada masyarakat, khususnya warga Nahdliyin Kota Lubuk Linggau. Ya, betul. Dan umumnya kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun di musim pandemi, kita sama-sama berdoa bagi warga Nahdliyin. Kita sudah tahu banyak-banyak membaca sholawat tibil qulub, Kang Murtako. Iya, betul. Sebagai ikhtiar batiniah. Oh. Kalau sebagai ikhtiar dohiriyah, kita pakai masker. Ini kita nggak pakai masker ya, Ya. jaga jarak ya. Cuci tangan, dan mudah-mudahan kalau mandi pasti cuci tangan ya. Ya. Hanya rajin mandi, Be. Rajin wudhu. Kalau 5 kali kita sholat, sudah 5 kali kita berwudhu, dan Ya. sudah pasti cuci tangan. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari balak dan virus ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 28 September 2020 pada hari Senin seperti biasa, jamaah jadwalnya Kang Murtako. Kang Murtako, beliau ini salah satu pengurus LDNU Kota Lubuk Linggau. Iya. Pagi ini materinya apa, Kang? Makna 2 kalimat syahadat itu. Makna 2 kalimat Syahadat. ya. Makna 2 kalimat syahadat yang insya Allah akan dijabarkan oleh Kang Murtako. Kita ini banyak bacaan itu tahu syahadat, Kang. Iya, betul. Ketika menikah kita suruh baca syahadat. Kadang-kadang menikah juga sulit baca syahadat. Yo, Gemeteran. bagi Membaca nggak terbiasa. syahadatnya saja kita masih gemeteran, apalagi mengkaji dalam maknanya. Nah, Iya, mudah-mudahan di pagi ini kita semua bisa memahami apa itu makna syahadat. Insya Allah. Insya Allah, Iya. ya. Nah, pemirsa, warga Nahdliyin dan masyarakat sekitarnya, mari kita sama-sama ikuti Sinau ngaji bareng bersama LDNU Kota Lubuk Linggau oleh Kang Murtako, makna 2 kalimat syahadat. Monggo, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, sahabat Mazroil yang saya banggakan, yang selalu setia di acara Sinau, ya, gagasan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama cabang Kota Lubuk Linggau, yang setiap harinya itu ada ngaji online kita
di channel Facebook ya, channel Facebook PCNU Kota Lubuk Linggau. Salam takdim yang saya banggakan, yang saya hormati para kiai, para ulama dimanapun berada, khususnya di Kota Lubuk Linggau, dengan mengharap barokah, nasihat dan barokah ilmu-ilmu mudah-mudahan tercurah, tersiram ya pada kita selaku warga Nahdliyin, Nahdiyat, Ansor Fatayat, dan seluruh banom-banom Nahdlatul Ulama. Kemudian sahabat-sahabat Ansor, Nahdi-Nahdiyat dimanapun berada yang berbahagia, Mas Roil, kemarin kita membahas awalan muqaddimah kitab Syarah Hadis Jibril. Kalau matannya itu ada di Hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua. Kita akan step by step, continue ya. Kita akan membahas, dan pada pagi ini di Senin yang penuh barokah ini kita membahas 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Asy-syahadatani, 2 kalimat syahadat. Ar-ruknul awal min arkanil Islam asy-syahadatani. Rukun pertama ya dari rukun-rukun Islam itu adalah asy-syahadatani, 2 kalimat syahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya adalah wala buddha, tidak boleh tidak, lisihatil Islam, untuk sahnya Islam, maaf ya tadi salah redaksi, untuk sahnya Islam adalah minan nutqi bihima, yakni membaca 2 kalimat tersebut. Jadi syarat sahnya itu Kang adalah mengucapkan 2 kalimat tersebut ya. Apa tersebut itu adalah asy-syahadatani. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ma'a tartibihima, dengan secara tartib. Jadi tertib itu ya urut-urutan. Pertama syahadat pengakuan Allah ya, kedua ada pengakuan Nabi Muhammad. Syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Ya, begitu, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi tidak boleh dibalik, syahadat rasul dulu baru syahadat tauhid. Nah, itu tidak sah. Jadi untuk ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sahlah agama Islam kita. Sudah diwajibkan ya, untuk melaksanakan ini syariatnya. Betul. Jadi sah di sini ya kita sudah Islam secara pasti. Kalau tidak mengucapkan itu maka tidak sah. Sehingga kita kan diwajibkan berapa kali kemarin membaca syahadat tuh? Berapa ya? 9 ya. Subuh 1 kali, duhur 2 kali, kemudian asyar 2 kali, maghrib 2 kali, dan isya 2 kali. Ya berarti Wali Songo ya. Wali Songo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muwalatihima, dan berurutan. Jadi berurutan tuh ya ketika syahadat tauhid diucapkan maka langsung syahadat rasul. Tidak ada senggang waktu. Contohnya kadang-kadang kan kita asyhadu alla ilaha illallah. Kita ngobrol dulu, minum kopi dulu mungkin, baru nyambung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu syahadatnya tidak sempurna karena dia tidak terus menerus tanpa jeda. Bila perlu satu napas. Ini pertama tartib, yang kedua adalah muwalatihima. Muwalatihima adalah urut-urutan. Wa ma'afahmi maknahuma, dan memahami makna keduanya. Ya, makna keduanya syahadatani. Jadi lesan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, hati kita menerjemahkan. Maka itu akan tercipta khusyuk dan nyambung, matek di dalam hati. Jiwa raga, sehingga
Kalau kita mengucapkan sesuatu yang hati kita tahu, maka yakin di situ, yakin akan apa yang kita ucapkan. Fahmi makna huma adalah memahami secara baik itu harfiahnya, baik itu susunan kalimat di dalam situ, nahwu sorobnya dan sebagainya. Tapi yang pasti adalah memahami artinya. Untuk kalangan kita orang-orang awam cukup artinya saja. Yakni aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna yang lebih mendalam adalah kita akan menjabarkan wa makna syahadati alla ilaha illallah. Adapun makna syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, itu adalah a'lamu wa a'taqidu biqalbi jaziman. Biqalbi jaziman. A'lamu wa a'taqidu biqalbi jaziman. A'lamu itu adalah bahwasanya aku yakin dan aku mengiktikadkan biqalbi dengan hatiku, jaziman secara mantap. Artinya aku mengetahui, aku meyakini, dan aku sungguh sangat meyakini. Iktikad kan, iktikad kita secara mantap. Jaziman itu mantap. Mantap itu ya tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, itu mantap. Jadi iya, madep ya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di dalam bersyahadat perlu kita mengetahui artinya kan kalau begitu. Karena kita harus tahu apa yang kita ucapkan, harus yakin dan harus mengiktikadkan dengan hati kita. Jadi hati kita betul-betul meyakini secara mantap tadi. Mantap itu ya sungguh. Allah ma'buda bihaqqi fil wujud. Kemudian manasanya Allah ma'buda, ya, bahwasanya tidak menyembah bihaqi dengan secara benar, fil wujudi di dalam kenyataan, illallah kecuali Allah. Jadi tidak menyembah secara nyata, ya, secara nyata dan secara kebenaran hak, illallah kecuali. Terkadang kita harus betul-betul meyakini bahwasanya Allah itu betul esa, dan kita saksikan di dalam hati kita. Karena di sini nampak jelas Allah ma'buda bihaqqin fil wujud illa billah wahdahu, yang maha tunggal. Jadi Allah itu tunggal esa. Wa annahu, dan bahwasanya Allah huwa, ya Allah itu al-ghaniyyu, zat yang tidak butuh. Ya, al-ghaniyyu itu tidak butuh. Jadi al-ghani itu tidak butuh di sini, ya tidak butuh. Amma dari sesuatu siwahu selain Allah. Jadi Allah itu tidak butuh kepada selainnya. Allah itu tidak butuh dengan manusia, tidak butuh dengan makhluk, tidak butuh dengan selainnya, itu Gusti Allah. Nah yang butuh siapa? Ya tentu kita, nah itu kan. Jadi Allah tidak butuh kira-kira butuh sholat kita, puasa kita, ya? Iya, tidak butuh, karena semuanya itu adalah untuk diri kita. Jadi kita sholat, puasa, haji itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk Allah. Iya, untuk kita. Untuk kita nabung. Ya, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Maka ketika takwa itu adalah imtisaru awamirillah wajtinabin nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena Allah itu ghani, ya, maha kaya, tidak butuh dengan selain dia, dengan makhluk. Al-muftaqiru, yang butuh, ilaihi, kepada Allah, apa kulluma, setiap sesuatu, adahu, selain Allah. Jadi selain Allah itu membutuhkan Allah. Selain Allah ya siapa saja selain Allah. Tentu ciptaan Allah, makhluk Allah itu membutuhkan Allah. Contoh kita tidak hujan misalkan, wah pening, berdoa, sholat istisqa, itu kan berarti kita masih
membutuhkan Allah. Maka selagi kita berkeyakinan membutuhkan Allah, disitulah keimanan akan semakin mantap. Keimanan akan semakin bertambah kan. Yang bertambah akan semakin tebal. Jadi merasa diawasi. Jadi ada CCTV di mana-mana. Apalagi kalau kita pakai peci, katakan. Peci ini sebenarnya untuk menjaga apa perilaku kita. Kan ada peci, ada apa misalkan di pinggir jalan, ada cabai atau kita ambil, tidak mungkin berpeci, malu kan itu. Itu identitas. Tapi berpeci itu adalah suatu ikhtiar agar kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang maksiat tadi. Masa pakai peci kita ngomong tidak keruan, masa pakai peci kita bercarut, maka pakai peci kita apa tuh? Apalagi ngatain wong. Itu nempel santrinya ya. Apalagi nempel santrinya. Maka lahiriah itu menunjukkan batiniah, walaupun tidak semuanya itu, tetapi itu adalah suatu identitas. Maka selagi kita ada rasa butuh kepada Allah, ya tentu kita adalah merasa diawasi Allah dimanapun berada. Tapi ada kata-kata kan kalau menolong agama Allah ya, beda dengan menolong Allah. Jadi kalau menolong agama Allah wajib. Jadi kalau menolong Allah, Allah tidak butuh pertolonganmu. Iya, betul. Menolong agama Allah, maka kita kalau bisa itu fisabilillah, berada di jalan Allah. Jadi berada di jalan Allah otomatis ya berat. Sesuatu yang menyenangkan yang sifatnya tidak boleh itu merayu kita. Termasuk ngaji nih. Agak berat sih ya. Agak berat kadang-kadang. Pagi-pagi sudah siap. Tapi kalau kita istiqomah, al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu adalah lebih hebat dari 1000 keramat. Jadi keramatnya santri saat ini kan, ya, keramatnya santri saat ini itu tidak perlu nak puasa cak wong dulu ya ngebleng 10 hari 100 hari puasa, 40 hari 4 malam puasa. Cukup istiqomah saja saat ini sesuai dengan zaman. Istiqomah. Karena al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, muttasifun yang mensifati bikuli kamalin dengan sifat sempurna. Allah itu maha sempurna, ya. Itu sudah pasti. Munazzahun yang suci anin naksi dari kekurangan. Ketika Gusti Allah itu suci dari kekurangan. Kalau makhluk banyak kekurangan. Ya. Contohnya sekarang ya. Banyak. Sakit gigi bela susah gitu. Sakit gigi bela tekaing-kaing aduh macam itu. Wama hatoru bil batil, dan tidak ada kerentek, ya. Kerentek itu rasa bil batil dengan kebatilan. Bil bali, ya, bil bali dengan hati. Jadi ada kerentek itu ya sanubari lah, ya. Lam yattakhid sahibatan, Allah tidak mengambil teman, ya, wala waladan, dan juga tidak anak. Hubungannya dengan ini apa? Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya kan? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ngaji kemarin dengan Kiai Said, salah satunya itu untuk menjelaskan kepada orang awam kaitan dengan Allah Maha Esa, ya tidak mungkin. Kalau Allahnya dua, pasti ribut. Sesuatu yang dua kepemimpinan pasti ribut. Yo, oleng. Yang satu minta ini, yang satu minta ini, jadi nggak ketemu. Makanya Allah itu yang wajib kita sembah Esa. Contohnya apa? Lam yalid walam yulad, ya kan? Allahu somad. Wala yumasilu fi dzatihi, dan tidak ada yang menyamai di dalam zatnya Allah. Jadi dalam sifat 20 itu ada kan mukhalafatul lil hawadisi. Allah tidak sama dengan makhluk, dengan yang baru. Itu adalah contoh saja. Memudahkan kita bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau sama berarti bukan Tuhan. Iya, berarti yo bukan Tuhan lah kalau samaan. Cuman
kita memahami sifat-sifatnya. Allah Maha Esa, Allah yang kita tuju, kan? Allah Maha Mulia, Allah Maha Pengampun. Itu adalah pemahaman sifat-sifat Allah. Itu ada di sifat 20 kan. Allah wujud kidam bako mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah qadrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Itu sangat jarang sekarang Ya, di madrasah TPA itu ya. sekarang kan fokus di tahfidz. Ya. Nanti Harus dimasukkan. Tahfiz boleh, tetapi tahfiz itu tujuan, cuman penguatan akidah itu perlu ya, karena dari kecil itu kan pelajaran kita waktu masih galak tidur di musola dulu. Bukan waktu galak tidur di musola. Jarang balik kalau malam kan, tidur di musola tapi iya, zaman masih kecil. Malah di kampung-kampung nih. Di kota-kota mah jarang terdengar. Jadi tidur di musola itu suatu ya kesenangan waktu itu. Nah, kalau sekarang mano galak wong tidur di musola. Nah, itu kan itu perlu di budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasifati dan sifatnya, wa af'alihi dan perbuatannya, ahadan sesuatu pun. Jadi tidak ada yang menyamai. Wa makna syahadati Allah anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang makna syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa sih maknanya? A'lamu wa a'taqidu biqalbi jaziman, sama ya. Artinya saya meyakini, saya mengiktikadi ya dengan hati, jaziman secara mantap. Wa ubayyinu li ghairi haqqo, sama selain Nabi Muhammad itu bahwasanya kalau ada yang mengaku adalah palsu ya kan, karena Muhammad adalah khotamul anbiya dan khatimil anbiya. Khotam tuh ya bisa dimaknai penyempurna ya kan, khatim penutup. Ana Sayyidana Muhammad bin Abdullah ya, bahasanya Nabi Muhammad bin Abdullah itu Abdullah wa Rasuluhu dan utusan Allah ila kafatil khalqi, kepada setiap makhluk. Jadi Muhammad itu adalah hamba Allah ya, dan juga utusan Allah kepada seluruh kafatil makhluk ya, seluruh makhluk. Jadi termasuk ya. Maka ada kalau makhluk gaib itu kan juga mengakui ya, yang mengakui Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, itu ucapan itu diyakini ya kan, diitikodi, keyakinan dengan hati, jaziman dan secara sadar. Sadar itu ya sadar, tanpa paksaan, tanpa tekanan ya, tanpa sesuatu yang meragu-ragukan, dan yakin Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Ya, jangan sampai salah keyakinan, nanti bahaya kan itu. Karena Muhammad nama, kalau nama Muhammad banyak, kalau Nabi Muhammad itu hanya satu, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad Rasulullah. Yo, kalau nabi-nabi palsu itu banyak. Kadang-kadang aliran-aliran ini yang termasuk yang kejadian kemarin, apa tukang urut ngaku nabi. Nah, tapi ada pengikutnya yang di masalahnya. Itu yang hebatnya. Ya, kita ada magicnya kali, Kang. Kayaknya sih ada konspirasi di situ. Ada yang mendanai supaya gaduh riuh. Ya, sehingga umat Islam terpecah ke sana, kemudian tidak fokus kepada majelisnya. Itu kan. Jadi itu ya kita harus hati-hati menyikapi itu. Memang zaman-zaman akhir nih seperti itulah, banyak sekali ngaku-ngaku kan, aku malaikat, kadang ketemu dengan siapa, dengan Allah, ketemu ada wangsit dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sodikun, ya itu sodikun benar, fi kulli ma akhbarahu bihi anillahi ta'ala, juga meyakini setiap sesuatu yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran sudah jelas kan,
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Bahwasanya wa ma yantiqu, tidak ada ucapan Rasulullah itu anil hawa, bersumber dari hawa nafsu, ya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali yang dibawa tersebut adalah wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyun yuha. Pasti benar yang disampaikan. Ya, pasti benar. Pasti benar, karena memang itulah suatu keyakinan kita. Kalau kita sampai ragu dengan yang dibawa Rasul, nah naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Maka iman kita akan rusak di sana. Wa yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu. Nah, ini kan. Dan wajib bagi setiap makhluk itu tasdiquhu, membenarkannya. Jadi membenarkan apa yang dibawa Rasul itu wajib. Setiap makhluk. Ya, seluruhnya. Jangan, itu salah itu, misalkan, tidak benar itu. Nah, kalau itu terucap dengan sengaja, maka dia secara lisan sudah murtad itu. Harus membaca, harus membaca syahadat lagi. Karena murtad itu kan ada 3 jenis. Qauliyah, qalbiyah, fi'liyah. Kalau murtad qalbiyah itu hati kita ngerentek. Hati kita tuh bukan ngerentek, apa lo bahasa kita itu berprasangka. Tapi ada penolakan. Aku udah berani nyebut, takutnya hatiku menolak sama itu kan. Karena itu ada suatu keyakinan. Allah yang tahu ya. Allah yang tahu. Sama kita. Kalau kita ngerentek, kalau hati kita berprasangka, ya, berprasangka dengan apa yang dibawa oleh Rasul itu tidak benar misalkan, berarti secara kolbi kita sudah murtad. Nah, kalau murtad kolbi kan yang tahu kita sama Allah, maka ini yang bahaya. Karena Allah lain tidak tahu. Lebih bahaya. Ya. Maka banyaknya syahadat. Digempur dengan syahadat tadi. Wajib syahadat kan 9 kali tadi. Iya. Itu adalah menunjukkan untuk menggempur. Dalam hati kita nggak perlu baca syahadat, ada saksi ya. Kalau murtad keluar dari Islam kan. Yo, murtad itu tidak perlu saksi karena memang qalbiyah. Kemudian kalau murtad fi'liyah. Nah, fi'liyah yang kecil kan banyak kan. Fi'liyah yang kecil contoh. Keseharian kita tuh kan kalau kita sering dengar tuh, "Nak, kemana kamu?" "Aku nak nyembah batang parah." Nah, secara lisan itu sudah murtad itu. Harus segera digempur dengan syahadat. Mengkafirkan orang lain. Itu sudah murtad secara lisan. Secara lisan sudah. Iya, maka kafir, ya? Segera dia istighfar, segera memperbaharui syahadatnya. Itu. Tidak boleh mengkafirkan sesama Muslim. Padahal dia masih kalau dia ngerti, pasti dia langsung membaca syahadat. Kemudian hati-hati dengan kata-kata kafir. Hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah fi'liyah. Nah, fi'liyah ini yang harus bersaksi. Apa murtad fi'liyah? Ya dia sudah beribadah di tempat ibadahnya non muslim. Misalnya ke gereja, lah nyembah di sana. Ikut. Nah, itu harus ada saksi ya. Itu secara fi'liyah. Itu kalau fi'liyah sudah dilakukan berarti hati qauliyah kena galau kan itu. Nah, itu kembali kepada kita untuk menilainya. Ya. Melalui sinau ini sedikit banyaknya terbuka kan menurut aku. Betul. Jadi ya harus hati-hati dengan qauliyah, fi'liyah, dengan qauliyah itu harus hati-hati ucapan, hati, perbuatan. Maka ketika kita pergi begawe itu kan harus ada niat ya kan, agar berkah, diembel-embeli atau diiring-iringi dengan kalimat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka ketika ditanya dengan kawan walaupun beragam lah katakanlah, "Kemana kamu?" Tadi kan ini nak menghambakan diri ke wong misalkan. Nah, itu sudah awan begawe kan itu. Begawe mencari nafkah lagi menghambakan. Nah, itu. Tapi, ini saya ingat dengan ngajinya Gus Baha. Jadi saya masih teringat bedanya Al-Qur'an dengan kata-kata kita orang biasa. Itu hanya di kalimat Allah. Okay. Kalau kita mengatakan kita kerja, di Al-Quran juga ada, bekerjalah.
taat, ada kata taat lah, tapi bedanya hanya kata-kata Allah. itu. Seandainya kan Al-Quran, di dalam Al-Quran nggak ada kata-kata Allah, maka Al-Quran itu sama dengan kata-kata biasa. Ya. Nah, gitu. Jadi luar biasa. Makanya jangan sampai orang yang senantiasa membaca syahadat, membaca tahlil itu sampai keceplosan. Iya. Oh iya. Nah itu yang mengkafirkan itu ya kalau lihat dari keterangan itu harus harus syahadatnya diperbarui. Oh, iya. Dan dia mungkin belum tahu. Iya. Belum tahu ilmunya. Maka ada murtad secara qalbiyah, qauliyah dan fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalifatuhu. Dan haram ya atas untuk orang-orang seluruh makhluk ya, haram adalah tidak percaya, takdzibuhu, tidak percaya kemudian mengkhianatinya. Tidak benar dibawa itu, tidak benar. Nah, ketika itu sudah mendustakan kemudian mengkhianati, nah itu haram hukumnya. Kalau haram kan berarti mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Faman kadzabahu, barang siapa membohongkan terhadap Nabi, fahuwa maka dorman itu zolimun kafirun ya. Orang itu sudah zolim dan kafir. Ketika dia secara terang-terangan mengucapkan yang dibawa Rasul itu tidak benar ya, terang-terang mengucapkan, maka dia sudah kafir dan zolim. Ada dia harus syahadat. Nah ini syahadat yang harus disaksikan orang. Naudzubillahi min terang-terangan ngomong Rasul juga benar ya. Ya. Kan kadang ada tuh. Ya nyeplos-nyeplos sama itu. Maka teman-teman ada juga yang mengatakan orang seperti itu ya kalau garis keras nih hantam, masa itu. Kepruk cangkeme. Nah, minimal kan bukan dibunuh. Pukul mulutnya itu aja, nah, seperti itu, pukul mulutnya. Kalau zaman Nabi dia cari pedang itu. Ya, maka ketika itu kita mendengar ya kita nasihati, yang masih ngengkel wae sudah ambil sendal, pukul aja seperti itu. Kalau dia masih ngengkel, tapi kan mudah-mudahan tidak ada. Waman khalafahu fahuwa asin khasirin. Nah, barang siapa yang mengkhianati itu adalah orang yang durhaka dan merugi. Ya durhaka, merugi itu apa yang kita lakukan akan hangus. Pahalanya akan hangus. Karena jangan sampai kita lah baik di awal, lah rajin ibadah, kemudian salah langkah, akhirnya menyalah-nyalakan rukun kita. Rozakona, mudah-mudahan ya memberikan rizki kepada kita siapa Allah, Gusti Allah, mutabi'atahu, dengan mengikuti Nabi ya, watawafana, dan mudah-mudahan memberikan taufik ala millatihi, di dalam agamanya Allah, wa hasyara, dan mengumpulkan terhadap kita siapa Allah fi zumratihi, di dalam kumpulannya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita ya, dan seterusnya. Kemudian mengumpulkan kita kepada orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan sinau ya, masalah makna dua kalimat syahadat. Jadi kalau kita di dalam hati kita ada serempak kita yakin dengan Allah. Kadang-kadang begini kan, ketika kita menghadapi masalah, yeah, ketika kita kadang sedang diuji, kadang ya Allah, contoh itu yang bahaya Pak. Ya Allah, ngapa teganian ya Allah, ya kan? Ketika kita menyalahkan ya, baik hati, lesan, nah itu sudah murtad secara sesuai. Kalau secara hati, qauliyah, maka harus digempur dengan istighfar dan syahadat. Ini sering itu. Kadang-kadang ya ketika diuji kan, pokoknya dipanggil Allah, belum siap. Ya Allah, aku belum siap berpisah. Lamrutuk duluan. Jadi kalau bahasa
ketika diuji orang tua, contoh orang tua kita meninggal, kemudian kita mengeluh, Allah aku belum siap berpisah, artinya tidak yakin dengan ketetapan Ya, dengan Allah takdir. Subhanahu wa ta'ala. Rukun kodok dan kodarnya Allah. Itu nanti kita bahas. Oh gitu ya. Iya. Jadi pemirsa, warga Nahdien dan masyarakat sekitarnya, ayo dengan kajian makna dua kalimat syahadat ini, tentunya di dalam keseharian kita sering-sering saya pribadi, Iya. kita semua, ayo kita sama-sama banyak membaca syahadat, Ya, kalimat betul. tauhid, kalimat Rasul ini, asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan hanya ketika mau Sholat saja. sholat saja, menikah. Ya. Kadang pas pembinaan di KUA itu kadang masya Allah Banyak banyak. salah-salah ya. Nah, ini salah satu juga pernah diadakan penelitian oleh salah satu penyuluh Kota Lubuk Linggau. Kita ngobrol dengan salah satu penyuluh Kota Lubuk Linggau, kita sebut namanya Pak Wahid. Ini banyak ketika usia remaja ini banyak yang kesulitan membaca syahadat. Padahal sebenarnya kita nih Islam. Ya. Salah satunya pengaruh karena belum bisa membaca Al-Quran, banyak yang bisa membaca Al-Quran. Jadi ketika mau menikah, syahadat pun harus diajari dulu. Nah ini Dan sangat kadang berbahaya, ya. yang mirisnya tuh kan ngajarinya berulang-ulang. Nah, ini tugas siapa, Kang? Padahal usianya sudah 25 tahun. Iya, ini tugas siapa kira-kira? Tugas kita Oh, semua. kita semua. Ayo kita Minimal sama-sama. keluarga kita, Ya. Ayo, saudara kita. Iya benar. Ayo kita sama-sama memperjuangkan, memberi pemahaman kepada keluarga kita, minimal ku anfusikum ahlikum nar ya, Iya, dari betul. diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, dan bisa mengajak orang lain. Jadi saya juga kemarin silaturahim ke Singkut, salah satu pesan dari Kiai, apabila engkau ingin berdakwah, ayo kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi ini salah satu wasilah kita untuk memperbaiki diri sendiri Betul. dengan senantiasa mohon perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup Kang ya kajian Ya, kesimpulan. ini kesimpulan. Nah, monggo disimpulkan, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan barokahnya. Monggo Kang, kesimpulan. Sahabat-sahabat Nahdien Nahdiyat dimanapun berada, khususnya di Kota Lubuk Linggau, dengan memahami dua kalimat syahadat tersebut, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita terjebak, jatuh ke pusaran murtad tadi. Karena diketahui bahwasanya murtad ada 3, murtad secara qalbiyah, qauliyah, dan fi'liyah. Secara qalbiyah hati kita marah, kecewa. Nah, itu secara qalbiyah sudah masuk. Secara qauliyah itu kadang-kadang perkataan kita yang keseharian yang sifatnya beragam, ya, guyonan, itu kadang-kadang terpleset ke arah sana. Karena agama nggak boleh guyonan. Yo, terpleset ke arah sana kadang-kadang. Contohnya kalau sering kita dengar tuh, contoh kecil, kita kaget misalkan, itu yang kita ucapkan apa? La ilah. Nah, seperti itu kan. Kalau sering kita dengar kan, maka kita tahu langsung nyambung ha illallah. Ini. Kemudian secara fi'liyah, Yang lebih bahaya lagi ketika jatuh ucapannya. nah itu. Kemudian ucapan itu ninggal, nah mecot kan itu. Untuk itu, mudah-mudahan kita terhindar di situ dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan membarokah, dan mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kita kepada jalan yang benar sehingga kita terhindar dari murtad secara qalbiyah, qauliyah, dan fi'liyah. Jadi hati, perkataan, dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Pagi ini jamaah warga Nahdien Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, tadi pagi kita sudah disiram rohani, kemudian disiram kopi. Kang Bud. Ya. Kopi itu sudah siap. Masya Allah. Ini Kopi. kopi Siantar dari Curug, ini luar biasa. Masya Allah. Kalau Sponsor pula ya. nak pesen hubungi Pak Oh, iya. Mas Roil.
Iya, iya. Jadi saudara, ayo kita beragama dengan ramah-ramah. Ya, betul. Tidak saling membenci, kemudian Jangan saling mengkafirkan. Semakin banyak kita belajar, ilmu batin itu semakin merembuk. Ya, betul. Tidak merasa diri. Dan yang paling penting, jangan mudah mengatakan kafir. Ya, itu hati-hati. Sampai itu terucap dari kalau ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah kata-kata itu sesama muslim jangan sampai terucap. Kita ngomong orang fasik kita nggak boleh, apalagi. Iya. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk. Amin, amin, amin. Kami Amin. dari LBNU Kota Lubuk Linggau, ayo sinau. Insya Allah, Kang. Ya. Besok jadwalnya Ustaz Febri, Agung. insya Allah. Hari Rabu, insya Allah Kiai Muhammad Said. Ya. Kemudian hari Kamis, insya Allah Ketua LBNU Ustaz Mukmin. Ya. Ini insya Allah kita sama-sama mengaji. Ayo terus mengaji, karena dengan mengaji kun aliman. Ya, kun Kamu aliman. Orang yang Belajar, ayah ngajar. mengajar. Heeh. Kalau tidak muta'aliman. Muta'aliman. Orang yang Belajar. Nah, Kalau kita tidak, sekarang muta'aliman. muta'aliman Nah, dan kita sedang belajar terus. Betul, Sinau, betul. sinau, sinau. Kemudian apa lagi yang ketiga? muhibban, Mutasami'an. mustami'an, Oh, mustami'an ya. Ya. Mustami'an, orang yang mendengarkan. senang mendengarkan Hobi dengar. kajian, ya. Kemudian Betul. muhibban, orang yang cinta. Cinta itu jadilah. Heeh. Nah, kemudian jangan Jangan sampai yang kelima. yang Ngaj- masuk tempat cinta ida, enggak ngaji ida, Ngajar lah ida, ajarlah ida, ya. senang ladak pulo, Senang ada pulau. nyala ke terus, nah lecot tuh. Mudah-mudahan Amin. mohon maaf atas kekurangan. Ya, amin. Mohon koreksi para kiai, para Di ustadz, ya. komen. Ya, mudah-mudahan kekurangan kami Allah akan mengukurnya, dan karena kita sama-sama belajar untuk lebih banyak. Saya akhiri. Wallahu fil alibarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mudah-mudahan bisa dijauhkan dari Amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah.